warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salamanda dengan NIM 245150400111025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus deadlock di DB2. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu sumber daya yang dikunci oleh transaksi lainnya, sehingga mengakibatkan tidak ada transaksi yang bisa dilanjutkan. Jadinya, kedua transaksi atau lebih itu akan saling menunggu. Nah, di sini saya menggunakan MySample DB2. Lalu saya menggunakan tabel employee underscore ACCT. Nah, pada tabel employee underscore ACCT ini sendiri berisi 4 data, yaitu yang pertama data mengenai Andi, yang kedua data mengenai Budi, yang ketiga data mengenai Citra, lalu yang keempat data mengenai Dina. Nah, sebelum menjalankan query untuk deadlock, kita memiliki dua tab di sini, yang atas menunjukkan session A, dan yang ke bawah menunjukkan session B. Nah, pada session A ini, sebelum kita menjalankan query-nya, kita akan melakukan yang namanya mematikan auto commit terlebih dahulu dengan menggunakan perintah yaitu update comment option using C off. Lalu kita bisa melihat dengan perintah list comment option bahwa auto commit-nya telah mati. Lalu untuk yang session B juga sama, kita akan melakukan mematikan auto commit-nya terlebih dahulu dengan perintah yang sama yaitu update comment option using C off. Lalu dengan melihat list comment-nya dengan menggunakan perintah list comment option, yang juga dapat ditampilkan bahwa auto commit-nya juga off. Jadi session A dan session B auto commit-nya sudah mati. Nah, lalu kita akan menghubungkan dengan database kita yaitu MySample dengan perintah yaitu connect to MySample. Untuk session A lalu juga session B sama kita jalankan untuk connect ke database kita. Nah, untuk query-nya, kita yang pertama akan menjalankan transaksi pertama, yaitu pada session A, yaitu update employee underscore ACCT set salary sama dengan salary plus 1000, where employee number sama dengan 1001. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perintah ini telah dijalankan successfully. Lalu kita berpindah ke session B. Kita jalankan perintah yang hampir mirip, tapi salary-nya kita plus 2000 dan juga employee number-nya kita jadikan 1002. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa SQL command-nya telah berjalan successfully. Lalu kita berpindah lagi ke session A untuk menjalankan perintah yang sudah kita jalankan di session B yang awal, yaitu kita set salary plus 2000 untuk employee number 1002. Lalu saat ini kita jalankan, maka DB2 administratornya akan loading di sini dan belum muncul notifikasi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita berpindah lagi ke session B. Kita jalankan perintah yang awalnya tadi kita jalankan di session A, yaitu dengan salary plus 1000, di mana employee number sama dengan 1001. Nah, di session B ini langsung muncul SQL command complete, lalu di session A langsung muncul notifikasi bahwa dia mengalami deadlock dan dia akan secara otomatis di rollback. Lalu kita berpindah lagi ke session B, kita commit dari SQL command yang sudah kita set sebelumnya. Lalu kita lihat perubahan datanya dengan cara select star from employee underscore ACCT. Dapat kita lihat bahwa di session A, transaksinya tidak dijalankan karena
DB2 memberikan notifikasi bahwa terjadi deadlock dan pada transaksi session A akan otomatis di rollback. Sehingga yang terjadi pada datanya, dia akan menjalankan transaksi yang sudah di commit di session B, sehingga gaji dari Andi dan Budi hanya bertambah 1.000 saja. Gaji dari Andi bertambah 1.000, lalu juga gaji dari Budi bertambah 2.000. Nah, kesimpulannya, deadlock ini terjadi karena dua transaksi saling mengunci sumber daya secara silang dan tidak mampu melepaskannya, sehingga DB2 mendeteksi hal ini dan juga melakukan rollback otomatis seperti yang sudah terjadi di session A ini. Nah, solusi pencegahannya biasanya dengan melakukan atau memastikan urutan akses tabel yang konsisten dengan menggunakan timeout dan juga menerapkan tingkat isolasi yang sesuai. Sekian presentasi dari saya mengenai deadlock di DB2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.